Oke guys, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi mata kuliah filsafat matematika. Yang pertama akan kita bahas yaitu tokoh nasional filsafat matematika. Tokoh-tokoh nasional filsafat. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Yang akan kita bahas yaitu biografi, latar belakang, tujuan dan dasar pendidikan, sistem pendidikan, pendidikan kerakyatan, dan kritikan pendidikan barat. Pertama yaitu biografi. Nama Ki Hajar Dewantara. Tempat tanggal lahir Pakualaman, Hindia Belanda 2 Mei 1889. Meninggal Yogyakarta, Indonesia 26 April 1959. Dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Kebangsaan Indonesia. Latar belakang Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nama asli beliau adalah Raden Mas Sewardi Seojaningrat. Beliau mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara saat mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 pada usianya yang ke-40 tahun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan pendidikan. Yang pertama memelihara diri, yang kedua menjaga dan memelihara bangsa, yang ketiga yaitu menjaga dan memelihara alam semesta. Dasar karya pendidikannya. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Talada atau orang tua guru sebagai suri teladan anak atau siswa. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso yang di tengah memberi semangat dan membangun kreativitas. Dan yang ketiga yang sering kita kenal saat ini yaitu Tuturi Handayani yang di belakang memberi motivasi atau mendukung. Sistem pendidikan Trimong. Yang pertama yaitu Momong, merawat dengan penuh kasih sayang, menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Yang kedua ada Among, memberi contoh tentang baik dan buruk tanpa harus memaksa atau mengambil hak anak. Yang ketiga yaitu Ngemong, mengamati, merawat, menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sesuai kodratnya. Pendidikan kerakyatan, yaitu mendidik anak merupakan bagian dari mendidik rakyat. Rakyat yang kuat akan melakukan segala daya upaya untuk membuat negeri makmur. Pendidikan harus membuat anak mencintai bangsanya dan memiliki rasa kemanusiaan. Dasar pendidikan rakyat. Jangan sampai sekolah menjauhkan anak-anak dari keluarga dan rakyat. Pendidikan harus membangun budi pekerti dan budi kesosialan. Pendidikan harus sesuai dengan hidup dan pembentukan rakyat. Dan yang terakhir, kritikan pendidikan barat yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu sistem pendidikan dan pengajaran secara Eropa itu sangat mengabaikan kecerdasan budi pekerti hingga menimbulkan penyakit intelektualisme, yaitu mendewa-dewakan angan-angan. Semua mendewakan angan-angan itu menimbulkan kemurkaan diri dan kemurkaan benda. Kemurkaan benda dan kemurkaan diri atau individualisme dan materialisme itulah yang menyebabkan hancurnya ketentraman dan kedamaian di dalam hidup masyarakat. Tokoh nasional yang kedua ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang akan dibahas yaitu ada biografi, latar belakang, inovasi pendidikan, pentingnya pendidikan, tujuan pendidikan Islam, hasil ilmu, dan persyaratan menuntut ilmu. Biografi yaitu nama Muhammad Hashim Asy'ari, tempat tanggal lahir 14 Februari 1871, Tambak Rejo, Jombang. Meninggal 25 Juli 1947 di Kabupaten Jombang. Gelar yaitu Hadratus Syekh. Latar belakang Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar, pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Sittah atau hadis 6 riwayat serta memiliki gelar Syekhul
Syekhul Masyaki yang berarti gurunya para guru. Inovasi pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu yang pertama memperkenalkan sistem madrasah, yang kedua mengajarkan pelajaran-pelajaran umum di madrasah seperti matematika, geografi, sejarah, menulis huruf Latin dan bahasa Belanda. Yang ketiga yaitu menyetujui pendirian madrasah Nidsamiyah di pesantren atau gagasan Andi Wahid Hashim dan Kiai Haji Muhammad Ilyas. Yang terakhir, pendirian perpustakaan yang berlangganan majalah dan surat kabar seperti Panji Islam, Islam Bergerak, dan sebagainya. Menurut Kiai Haji Asy'ari, pentingnya pendidikan yaitu untuk mempertahankan predikat makhluk paling mulia yang dimiliki manusia, melahirkan masyarakat yang berbudaya dan beretika melalui pengalaman ilmu, dan yang terakhir, kesibukan dalam pengalaman ilmu itu lebih utama dari mengamalkan aktivitas ibadah yang sunnah, karena manfaat ilmu itu merata untuk pemiliknya dan masyarakat sekelilingnya, sementara ibadah sunnah terbatas untuk pemiliknya saja. Kiai Haji Asy'ari berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam itu untuk mencapai derajat ulama dan derajat insan paling utama atau khairul bariyah. Bisa beramal baik dengan ilmu yang diperoleh, sebab puncak ilmu adalah amal perbuatan sebagai bekal harus kehidupan akhirat. Artinya keilmuannya memberikan kemanfaatan sesama demi kebaikan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir yaitu untuk mencapai ridha Allah. Hasil ilmu yang pertama yaitu mengembangkan semua potensi baik jasmani maupun rohani untuk mempelajari, menghayati, menguasai, dan mengamalkan demi kemanfaatan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu jalan bangsa Indonesia mampu hidup mandiri serta bermartabat. Dan yang terakhir, kendaraan untuk mencapai kemerdekaan dengan cara meningkatkan kesadaran dan kemampuan. Persyaratan dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu keimanan dan tauhid. Yang kedua yaitu bagi peserta didik memiliki niat yang suci untuk menuntut ilmu. Jangan sekali-kali berniat untuk hal yang bersifat duniawi dan jangan melecehkan atau menyepelekannya. Dan yang terakhir untuk guru. Syarat menuntut ilmunya itu harus meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak semata-mata hanya mengharapkan materi. Di samping itu hendaknya apa yang diajarkan sesuai dengan apa yang diperbuat. Tokoh ketiga yaitu tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Materi yang akan dibahas yaitu biografi, latar belakang, filsafat pendidikan, cita-cita pendidikan integral, pentingnya mendayagunakan akal, materi pendidikan, dan etos guru murid. Biografi. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama kecil Muhammad Darwis. Tempat tanggal lahir Kauman, Yogyakarta, 1 Agustus 1868. Meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 di umur 54 tahun. Dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah dan pahlawan nasional. Latar belakang. Kiai Haji Ahmad Dahlan selain dikenal sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pembaharuan Islam dipengaruhi oleh beberapa pemikiran pembaharuan di Timur Tengah. Secara umum, ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, mengupayakan memurnikan atau purifikasi ajaran Islam dari khurafat, tahayul, dan bid'ah yang tercampur dalam akidah dan ibadah. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk keluar dari pemikiran tradisional melalui reinterpretasi terhadap doktrin Islam dalam rumusan dan penjelasan yang dapat diterima oleh rasio. Filsafat pendidikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Salah satu perkataan Kiai Ahmad Dahlan yaitu dadiho kijahi sing kemajuan aja kesel anggonmu gawe kanggo Muhammadiyah. Artinya, kesolehan, kemajuan, pengabdian. Mengabdikan ilmu dengan dasar kemajuan dengan basis kekiaian. Kunci pendidikan yaitu dilandasi dengan kesolehan, akhlak yang baik, kemudian penguasaan keilmuan di mana disitulah akan lahir kemajuan, kemudian pengabdian. Cita-cita pendidikan integral. Ulama intelek atau intelek ulama. Memadukan dua sistem pendidikan yang berlaku waktu itu, sekolah yang seperti dikelola Belanda dan pesantren.
Misinya memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Menurut Kiai Ahmad Dahlan, pentingnya mendayagunakan akal yaitu karena akal merupakan sumber pengetahuan, tapi seringkali akal tidak mendapat perhatian yang seharusnya, seperti biji yang terbenam di bumi. Karena itulah pendidikan harus memberikan siraman dan bimbingan yang sedemikian rupa sehingga akal manusia dapat berkembang dengan baik. Yang kedua, untuk mengembangkan pendidikan akal, Kiai Ahmad Dahlan menyarankan diberikannya pelajaran ilmu mantik di lembaga-lembaga pendidikan. Materi pendidikan. Pendidikan moral akhlak yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu pendidikan individu, yaitu sebagai usaha menumbuhkan kesadaran individu yang utuh dan seimbang antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinan dan intelek, antara perasaan dengan akal, pikiran, serta antara dunia dengan akhirat. Dan yang ketiga yaitu pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Adapun metode yang digunakan dari metode mengajar beliau adalah metode konstekstual, metode amal ilmiah, ilmu yang tidak dihafalkan akan tetapi dijalankan, dan metode dialog. Oke, submateri terakhir yaitu etos guru murid. Etos guru adalah kesediaan untuk memberikan ilmu dan teladan yang baik. Dalam hal ini, etos bagi guru yaitu harus memberikan ilmu teladan yang baik bagi siswanya atau muridnya. Begitupun dengan murid yang kesediaannya untuk belajar itu terbuka agar bisa mengakui dan belajar pada kebaikan orang lain. Tokoh nasional selanjutnya yaitu ada Dewi Sartika. Yang akan dibahas yaitu biografi, latar belakang, kelas keperempuanan Jawa, pendidikan perempuan pribumi, visi dan misi, tujuan pendidikan dan keutamaan perempuan, kriteria guru di sekolah, dan yang terakhir yaitu pengaruh pergaulan. Pertama, biografi. Nama Dewi Sartika, tempat tanggal lahir Cicalengka, Bandung 4 Desember 1884, meninggal Cinem, Tasikmalaya, Jawa Barat 11 September 1947. Dikenal sebagai pahlawan nasional dan perintis pendidikan wanita, kebangsaan Indonesia. Latar belakang. Raden Dewi Sartika adalah seorang advokat dan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Ia juga merupakan salah satu tokoh perempuan Indonesia paling terkenal. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Pada 16 Januari 1904, ia membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Ia mengajarkan para wanita membaca, menulis, berhitung, pendidikan agama, dan berbagai keterampilan lainnya. Kelas perempuan Jawa, golongan miskin. Mereka ini yang tidak mendapatkan pendidikan dan hanya melakukan pekerjaan sawah dan menjual hasilnya. Golongan kedua yaitu golongan menengah. Mereka yang tidak bersekolah namun mereka belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Yang ketiga golongan santri. Mereka tidak bersekolah akan tetapi mereka mendapatkan pelajaran agama. Dan yang terakhir yaitu golongan priai, golongan para bangsawan. Beberapa dari mereka bersekolah akan tetapi dalam urusan menikah tetap sama dengan golongan sebelumnya. Pendidikan perempuan pribumi. Yang pertama, Raden Dewi Sartika mengungkapkan, di zamannya hanya sedikit perempuan pribumi yang bagus dalam pendidikan. Kalaupun ada, mayoritas mereka ialah berasal dari kaum bangsawan atau kaum menak. Padahal masyarakat kecil juga ingin maju. Kaum masyarakat kecil yang sering bergaul dengan kaum bangsawan kerap meniru baik dari segi bahasa maupun cara berpakaian. Hal ini dinilai Dewi Sartika merupakan hasrat dari kaum masyarakat kecil untuk bisa maju. Visi dan misi. Visi, jika menjadi perempuan harus memiliki keterampilan, harus segala bisa agar bisa hidup. Dan misinya, mewujudkan sistem pendidikan yang membuat seseorang maju pemikirannya, maju keahliannya, maju tingkah lakunya hingga sejahtera hidupnya. Kemajuan itu harus dimulai melalui pendidikan. Pendidikan adalah alat terbaik untuk membereskan, memperbaiki, dan memajukan segala hal dalam kehidupan.
Tujuan pendidikan, mencetak anak didik yang sehat jasmani dan rohani, berhati dan berkelakuan baik, memegang teguh kebenaran, pintar, percaya diri, dan pandai bergaul. Keutamaan perempuan, istri sebagai seorang perempuan yang hebat, terdidik, cerdas, sehingga ia bisa mencerdaskan generasi penerus. Adapun 3 utama yang menjadi sumber keutamaan perempuan ialah berdasarkan bangsanya, adat dan kebiasaan, serta pendidikan yang ditanamkan sejak kecil. Kriteria guru di sekolah, yaitu keutamaan istri. Pertama yaitu mempunyai kompetensi dalam dunia pendidikan, mempunyai keterampilan khusus di bidang keterampilan perempuan seperti memasak, menjahit, dan lain-lain, berwibawa, bijaksana, tegas, disiplin, baik, periang, dan adil. Yang keempat yaitu memiliki kemampuan untuk selalu membangkitkan minimal anak belajar dan memberi nasihat untuk belajar sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, kriteria yang terakhir yaitu memiliki semangat juang dalam memajukan kaum perempuan. Pembahasan terakhir yaitu pengaruh pergaulan. Selain pendidikannya, perkembangan anak didik berdasarkan pula atas pergaulannya. Misal jika ia bergaul dengan priai atau golongan bangsawan, tentu akan dapat bertata krama seperti priai dan dapat pula menjadi priai. Sebaliknya, walaupun putra priai, tapi jika tidak dididik dan tidak disekolahkan, maka tidak akan dapat menjadi priai. Sehingga akan hilang tabiat kepriaiannya dan muncul tabiat buruk dan jelek dari kelakuannya, serta membawa akibat buruk kepada lingkungannya. Karena hal itu akan ditiru oleh rakyat kecil, karena tabiatnya tidak dipelihara atau dimanja sejak kecil dan segala kehendaknya dituruti, maka ketika besar akan sulit untuk dididiknya. Kita lanjut ya, materi tentang filsafat matematika. Kali ini kita akan bahas mengenai tokoh filsafat internasional filsafat matematika. Yang pertama yaitu ada Paulo Freire. Oke, yang akan kita bahas mengenai tokoh Paulo Freire itu yang pertama biografi, latar belakang, dan kritikan-kritikannya. Biografi, nama, yaitu Paulo Freire, tempat tanggal lahir, Recife, Brazil, 19 September 1921, meninggal Sao Paulo, Brasil 2 Mei 1997. Alma mater, University of Recife, pemikiran penting, Banking Model of Education and Critical Consequences. Latar belakang, Paulo Freire merupakan tokoh pendidikan internasional. Salah satu karyanya berjudul Pendidikan untuk Kaum Tertindas. Freire dilahirkan dalam keluarga kelas menengah di Recife, Brasil. Namun, Brasil mengalami krisis ekonomi berupa kemiskinan dan kelaparan pada masa depresi besar pada tahun 1921, yang juga dialami oleh Freire, suatu pengalaman yang membentuk keprihatinannya terhadap kaum miskin yang ikut membangun pandangan dunia pendidikan yang khas. Oke, selanjutnya itu kritikan-kritikan. Yang pertama, kritikan terhadap sistem sekolah, melatih orang untuk bekerja, dan B. menjelaskan status seseorang dalam masyarakat dan apa yang harus dilakukan. Kritikan kedua yaitu pendidikan gaya kolonial. Sekolah merefleksikan kepentingan para penjajah. Dalam sistem pendidikan kolonial, seseorang diasingkan dari budaya aslinya. Dan yang terakhir yaitu banking education. Pedagogy of the oppressed, pendidikan kaum yang tertindas, memperjuangkan kesejahteraan dalam sistem pendidikan, memberikan dedikasi untuk mereka yang tertindas, sistem pendidikan yang menekankan pembelajaran sebagai aksi kultural dan pembebasan. Yang keempat yaitu banking education, dan yang terakhir membentuk kesadaran individu dan masyarakat. Apa itu banking education? Pendidikan akhirnya menjadi sebuah kegiatan menabung, di mana para murid adalah celengan dan guru adalah penabungnya. Praktek pendidikan hanya dipahami sebatas sarana pewarisan ilmu. Pendidikan tidak peduli pada proses pendewasaan pemikiran dan tidak mampu mengkritisi realitas sosial yang ada di lingkungan sekitar. Dalam konsep pendidikan gaya Bank, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Ciri-ciri pendidikan gaya Bank. Yang pertama, guru mengajar, murid belajar. Guru berpikir, murid dipikirkan. Guru bicara, murid mendengarkan. Guru mengatur, murid diatur. Dan yang terakhir, guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa.
solusi dari banking education, yaitu problem position education, pendidikan hadap masalah, manusia tidak mengadah secara terpisah dari dunia dan realitasnya, dan yang terakhir kesadaran akan tumbuh dari pergumulan dengan realitas yang dihadapi dan diharapkan akan menghasilkan suatu tingkah laku yang kritis dalam diri mereka. Halangan yaitu penindas dan tertindas, kebudayaan bisu. Kaum tertindas hanya menerima begitu saja segala perlakuan dari kaum penindas. Mereka tidak tahu apa-apa karena mereka memang bisu atau dibisukan, bukan membisu. Pendidikan yang dapat membebaskan dan memperdayakan yaitu pendidikan yang membuat yang tertindas dapat mendengar suara yang asli. Conscientization atau proyek penyanderaan. Kesadaran magis, orang yang masih dalam tingkat kesadaran magis terhadap dalam mitos inferioritas. Kesadaran naif, dalam tahap ini masyarakat sadar bahwa dirinya berada dalam kondisi belum mandiri. Kesadaran ini ditandai dengan sikap seperti kembali ke masa lampau. Yang ketiga yaitu kesadaran kritis, pembicaraan bersifat dialog. Dalam tingkat ini orang mampu merefleksi dan melihat hubungan sebab akibat. Yang terakhir yaitu kesadaran fanatik, terletak di antara kesadaran naif dan kesadaran kritik. Orangnya mengerti dengan masalah akan tetapi tidak mencari jalan keluarnya dan mencari penindas yang lain dan fanatiko. Kita lanjut ke tokoh filsafat internasional yang kedua yaitu Samuel Bloom. Yang akan dibahas yaitu biografi, latar belakang, aliran, taksonomi Bloom, dan pendidikan holistik. Yang pertama yaitu biografi. Nama Benjamin Samuel Bloom, tempat tanggal lahir Pennsylvania 21 Februari 1913, meninggal 13 September 1999. Pekerjaan psikologi pendidikan. Kontribusi utamanya yaitu penyusun taksonomi tujuan pendidikan dan pembuatan teori belajar tuntas. Latar belakang. Benjamin Samuel Bloom lahir di Lansford, Pennsylvania 21 Februari 1913 dan meninggal pada tanggal 13 September 1999 pada umur yang ke-86 tahun. Ia adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat, dengan kontribusi utamanya adalah dalam penyusunan taksonomi tujuan pendidikan dan pembuatan teori berupaya bisa tuntas. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dihasilkan untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali diolah Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain atau ranah kekuasaan, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang semakin rinci berdasarkan hierarkinya. Aliran. Ada aliran humanistik dan behavioristik. Aliran humanistik yaitu belajar adalah upaya yang membentuk manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Yang kedua yaitu behavioristik. Belajar sama dengan perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, tasein berarti untuk mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Taksonomi Bloom dibuat untuk tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain atau ranah kekuasaan, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan taksonomi Bloom: membantu merumuskan tujuan dari pembelajaran, membantu mempersiapkan dan merancang pembelajaran dengan target yang jelas, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan peserta didiknya. Yang ketiga yaitu membantu seseorang untuk memahami posisi dan porsi serta proporsi pembelajaran yang harus dijalankan. Yang terakhir yaitu untuk membantu seseorang untuk mengevaluasi serta menilai kemampuan dan kapasitasnya dalam dunia ilmu pengetahuan. Ranah kognitif atau knowledge. Pengetahuan, kemampuan menyebutkan atau menjelaskan kembali. Pemahaman, kemampuan memahami instruksi atau masalah, menginterpretasikan dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri.
Kalau penerapan itu kemampuan menggunakan konsep dalam praktek atau situasi baru. Analisis adalah kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa bagian untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas atau dampak komponen-komponen terhadap konsep tersebut secara utuh. Sintesis, kemampuan merangkai atau menyusun kembali komponen-komponen dalam rangka menciptakan arti, pemahaman, atau struktur baru. Yang terakhir yaitu evaluasi, kemampuan mengevaluasi dan menilai sesuatu berdasarkan norma, aturan, atau kriteria. Pendidikan holistik ranah afektif atau attitude, sikap, penerimaan, kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Yang kedua ada responsif, kemampuan berpartisipasi aktif dan selalu termotivasi untuk segera beraksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian. Yang ketiga yaitu penghargaan, kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek, dan nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku. Yang keempat yaitu organisasi. Kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Dan yang terakhir ada karakterisasi. Kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan interpersonal, dan sosial. Ranah psikomotorik atau keterampilan atau biasa dikatakan sebagai skills. Persepsi, kemampuan menggunakan saraf sensori dalam menginterpretasikannya dalam memperkirakan sesuatu. Yang kedua yaitu kesiapan, kemampuan untuk mempersiapkan diri baik mental, fisik, dan emosi dalam menghadapi sesuatu. Yang ketiga yaitu reaksi yang diarahkan, kemampuan untuk memulai keterampilan yang kompleks dengan bantuan atau bimbingan dengan meniru dan uji coba. Yang keempat yaitu mekanisme, kemampuan untuk membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Yang kelima yaitu reaksi kompleks, kemampuan untuk melakukan gerakan motoris yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks. Selanjutnya itu adaptasi atau penyesuaian, kemampuan yang mengembangkan keahlian dan memodifikasi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu kreativitas, kemampuan untuk menciptakan pola baru yang sesuai dengan kondisi atau situasi tertentu, dan juga kemampuan mengatasi masalah dengan mengeksplorasi kreativitas diri. Tokoh selanjutnya yaitu Ivan Illich. Yang akan dibahas yaitu biografi, latar belakang, kritikan-kritikan, solusi, dan peranan seorang guru. Nama Ivan Illich, tempat tanggal lahir Vienna, Austria 4 September 1926, meninggal di Bremen, Jerman 2 Desember 2002. Aliran yaitu anarkisme dan Katolik. Latar belakang, Ivan Illich lahir pada tanggal 4 September 1926, adalah seorang filsuf Austria, pastor Katolik Roma, dan seorang pengkritik sosial yang tidak konvensional dari lembaga-lembaga budaya Barat kontemporer dan pengaruhnya terhadap sumbernya, serta dalam praktik pendidikan, kedokteran, kerja, penggunaan energi, transportasi, dan pengembangan ekonomi. Illich lahir di Wina dari ayah Katolik Rusia, seorang insinyur Ivan Illich Peter, dan ibu Yahudi Sephardim Eleni Regenstrief Ortilip. Beliau wafat pada tanggal 2 Desember 2002 di usia yang ke-76 tahun. Kritikan-kritikan. Yang pertama itu situasi Amerika Selatan dan Amerika Latin. Kritikan yang kedua itu mengenai monopoli legitimasi oleh sekolah. Yang ketiga yaitu sekolah dan kasta internasional. Yang keempat menyiapkan substansi belajar. Yang selanjutnya dikritik yaitu kurikulum tersembunyi, perilaku orang tua, lembaga sekolah, posisi pendidik, dan yang terakhir yaitu mengkritik mengenai kurikulum. Solusi yang ditawarkan oleh Ivan Illich yaitu pendidikan yang berguna, pendidikan yang membebaskan, pendidikan demokratis, dan pendidikan orang dewasa. Guru, peranan seorang guru. Yang pertama yaitu guru sebagai pengawas, bertindak sebagai pemimpin upacara untuk menuntun para murid melewati upacara yang melelahkan dan melatih murid-murid untuk mengikuti kegiatan rutin tertentu. Yang kedua, guru sebagai moralis, mengganti peran orang tua, Tuhan atau negara. Ia berperan sebagai orang tua bagi setiap anak dan karena itu menjamin bahwa semua mereka merasa sebagai anak-anak dari negara yang sama. Yang ketiga yaitu guru sebagai ahli terapi,
merasa punya wewenang untuk menyelidiki kehidupan pribadi serta murid untuk membantu berkembang sebagai seorang pribadi. Itulah tadi pemaparan mengenai tokoh-tokoh filsafat matematika, baik tokoh nasional maupun internasional. Sekian pemaparan dari saya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.